Saya mantan calon istrinya dia, Mas. Mantan calon istrinya dia. Nama lu siapa tadi? Kurnia. Kamu juga mantan calon istrinya dia. Dia juga mantan istrinya dia. Mas, lu udah mantan istri, ngapain nyari istri lagi sih? Emang nggak bener nih, Mas. Anak saya belum Saya tahu nggak? Dia ini udah hari H. Penghulu udah dateng, keluarga saya semua udah lengkap. Saya udah pakai dandan yang cantik. Dia nggak dateng, Mas Oya kan gimana? Ini gimana nih? Jadi cewek di mana kejantanannya? Harus gue buka aib keluarga lo kayak gimana? Mana? Emang kenapa ada aib keluarganya? Emang sumber apa aib keluarga gue daripada keluarga lo nggak datang daripada... Ya keluarga gue nggak datang karena keluarga gue ngambilin lo. Dia nggak kasih lo jadi menantu lo. Dia mau orangnya yang itu. Hamil. Dia anak orang. Belum nikah aja lo, dia hamil berarti lo nggak mau kali lo. Lo kali lo. Suaminya nggak datang dia yang. Tahu nggak kenapa lo nggak mau dia diterima sama laki? Kenapa? Aduh. Ya udah. Ibu jangan ribut lagi. Cukup. Mas Uya harus bijaksana dong. Ya. Ibu diam sekarang. Saya mau tanya anak ibu Edo. Berapa kali lo bohongin cewek mau nikah nggak jadi? Edo, jawab. Jawab, jangan diam aja. Saya lupa Mas Uya. Lupa. Jawab dong, jangan diam aja. Kita juga butuh kejelasan. Saya udah ngumpulin semua mantan calon yang gak dinikahin sama dia. Di mereka udah pada OTW nih. Ada lagi? Ada lagi. Korban lu tau nggak? Banyak. Ayo OTW. Jangan sekolah ini jangan Mian, coba Mian. Relaksasi dua cewek ini dulu deh. Ya biar tenang. Terawang. Maju, ayo, maju. Halo Mian. Ayo Mian. Nama lu siapa tadi yang baru datang? Cia. Yang itu Kurnia. Cia. Tatap mata saya. Oke. Apa yang lo lihat, Mi? Mata Kurnia dan Cia. Saya melihat rasa sakit, pahit, gentir, dan malu yang sangat dalam. Ya gagal nikah ya wajar. Siapa yang gak malu? Wajar dong. Iya. Hari H gitu loh. Semuanya udah pada lengkap. Dia nggak datang. Sakit hati lah. Ngerti. Terus sekarang dia di sini mau nyari cewek. Aduh, udah deh. Coba Arbi, relaksasi Bi. Biar mereka kerilis. Dua-duanya minta kursi chair. Kursi yang itu yang biasa. Silakan Cia dan Kurniati. Boleh minta air relaksasi yang biru? Blue water. Oke, kalian fokus ke depan dulu. Oke, sambil fokus ke depan, apapun yang kalian dengar, suara apapun menggiring kalian masuk ke dalam kondisi relaksasi. Lebih tenang, lebih nyaman, dan rileks dari sebelumnya. Dan biarkan gelombang relaksasi ataupun resonansi suara dari suara tersebut membuat kalian makin nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan nanti pada tahun ketiga, siapapun yang bertanya sama kalian akan akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kalian dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Kurnia, kenapa lo batal nikah sama Edo? Saya batal nikah sama Edo, Mas. Gara-gara keluarga saya minta resepsi di gedung pernikahan. Tapi Edo maunya di rumah aja. Gak modal itu Edo sama keluarganya. Tapi keluarga kamu matre dong? Padahal saya nggak mempersalahkan uang sih, Mas. Karena saya anak tunggal, orang tua saya ya mau pernikahan saya ya yang mewah gitu, yang wah. Tapi keluarganya Edo iya. Wajar anak perempuan pernikahan seumur hidup pengen di gedung untuk ngundang orang. Oke, kalau Cia, kamu gagal nikah sama Edo gara-gara apa? Kalau saya gagal nikah sama Edo, sebenarnya sepele sih, Mas. Saya tuh kan dipingit sama Edo. Terus kita teleponan di akhirnya karena nggak bisa ketemu. Nah, saya tuh pengen punya 3 anak, tapi pas bahas masalah anak, ya gitu si Edonya tiba-tiba hilang sampai pas hari nikah. Kita mau nikah,
dia nggak datang sampai sekarang. Gara-gara lo bahas anak pengen 3? Iya. Emang respon si Edo gimana tuh lo pengen anak 3? Dia langsung matiin telepon, marah-marah kayak orang ketakutan. Dia bahas anak, langsung hilang kontak, saya diblokir. Jadinya pas hari pernikahan, sampai keluarga-keluarganya dia juga nggak ada yang datang. Oke. Sekarang saya tanya sama Kurnia. Emang Edo tuh orangnya seperti apa sih, Kurnia? Dia tuh orangnya kayak banyak alasan gitu Mas Uya. Dia tuh kayak menghindar gitu kalau ada masalah Mas Uya. Bener Mas Uya, emang gitu sih Edo orangnya penakut banget. Gak mau ambil resiko orangnya. Oh, iya. Edo, coba sini Edo. Bener lo kayak gitu Edo? Ya. Ya udah sadarin Bi. Edo bingung. Oke, Kurnia sama Cia, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kalian ngomongin anak gue? Kalian tahu kenapa anak gue nggak mau sama kalian? Karena anak gue mau cari bibit bebet bobot yang benar. Supaya banyak keluarga yang benar. Sosok balikin. Apa tuh tinggal ini? Berlian palsu juga dibanggain. Aja lu bilang berlian palsu. Ya iya palsu. Jangan marah semuanya sama dulu. Aku nggak mau tahu Edo. Kamu baru seminggu ya tinggalin aku. Kata kamu belum siap nikah. Tapi sekarang kamu ikutan cari jodoh. Maksud kamu apaan? Kamu cari jodoh di sini. Main dorong-dorong anak saya. Iya anaknya dong ajarin ninggalin orang sembarangan. Kamu introspeksi diri. Kenapa anak saya bisa ninggalin kamu? Anaknya udah benar. Iya anak saya udah benar. Nggak ada. Segala sesuatu pasti ada alasannya anak saya ninggalin kamu. Lo juga mau dinikahin sama dia tiba-tiba? Seminggu yang lalu. Ibu dia. Ibu mau saya juga. Hilang. Hilang dia. Iya. Mas sopan. Kan Bu ngajar anakku yang benar Bu. Cincinnya mana sih? Ini Mas. Mana lagi ya? Kok gue nggak ngeliat sih? Ini Mas Uya. Kurnia. Loh, cincinnya sama. Dok, sini dok. Ini cincin tiga-tiga sama semua. Wah, kacau lo dok. Tuh kan ketawa. Lo juga sama, dikasih cincin sama kan? Iya. Ya beli cincin sama ya dibeli toko yang sama. Emang kenapa? Coba gue curiga sama lo dok. Coba Mian, coba nih Edo nih ada apa nih? Koleksi cewek apa emang beli cincin selusin gitu loh? Lu siapanya Edo? Mamanya Edo. Lu siapa? Oh juga ya? Jadi gue udah tahu lu yang sama Oke. Ini biasa aja dong. Gue juga pantasnya. Situ. Emang udah ya oke. Udah. Cukup. Mian mau ngomong. Silakan Mian. Iya. Jadi Samantha ini dia bisa merasakan sebuah energi. Oke, apa? Jadi cowok cakep lembek. Nah, lembek apanya? Pengecut. Makanya jadi orang jangan kebanyakan mikir. Wah, pengecut lembek jadi orang jangan kebanyakan mikir. Serakah. Dari mukanya kebanyakan pikiran emang dia. Kayak orang banyak utangnya. Coba Bi, relaksasi Bi. Dok, sini dok, duduk dok. Oke, kamu fokus dulu ke depan. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung, keluar lewat mulut, rileks, tenang, dan apapun yang kamu rasakan, ketika kamu melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman. Dan sebelumnya 1, lebih nyaman, 2, lebih rileks, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi, dan biarkan kirimkan gelombang relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan nanti pada yang ketiga, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan Oke. Edo, sebenarnya lo
Gimana sih sampai 3 kali batal kawin tuh gue nggak ngerti jalan pikiran lo, Dok. Saya lagi mengalami krisis percaya diri dalam hidup saya, Mas Uya. Apalagi masalah percintaan. Apa? Krisis kenapa? Lo takut apa? Saya selalu ngerasa takut, khawatir masalah pernikahan, Mas. Tiap saya mau nikah, tiba-tiba banyak ketakutan muncul di kepala saya. Terus? Sanggup nggak ya kasih makan anak orang? Sanggup nggak saya bahagiain istri saya? Belum nanti saya punya anak, bisa nggak ya membesarkan anak saya dengan baik? Kalau saya mati, anak saya masih kecil gimana? Oh, oke. Ini terlalu banyak mikir. Makanya mukanya kayak orang pelangap longo. Oke. Terus keluarga gimana keluarga? Ibu kamu gimana sih? Itu yang bikin saya tambah pikiran, Mas. Ibu selalu dorong saya untuk nikah, apalagi kalau ada arisan keluarga. Saya selalu dibanding-bandingin sama saudara saya, Mas. Saya selalu disindir. Oh, Edo ini mengalami apa ya? Quarter life crisis nih. Bener nggak, Bi? Ini kan ketakutan yang berlebihan, dan ini biasa terjadi udah menjelang usia yang harusnya udah kawin, dia belum kawin loh. Ketakutan. Ya jadi dia sudah waktunya kawin udah lewat, tapi dia mau kawin juga jadi ketakutan tersendiri. Oke, emang lo nggak mau nikah emang? Itu yang selalu saya pikirin, Mas Uya. Emang untuk bahagia harus menikah. Emang itu satu-satunya cara untuk bahagia. Tapi saya lihat teman-teman saya banyak kok yang nggak bahagia saat nikah. Banyak yang curang sama pasangan. Malah teman-teman saya nyaranin jangan buru-buru nikah. Nggak bebas katanya. Wah, jangan-jangan lu pernah ada trauma mungkin sama pernikahan. Bagaimana sih? Coba. Ada, Mas Uya. Ibu sama bapak saya cerai saat saya masih kelas 6 SD. Oke, apa yang lo ingat tuh? Gak heran. Saya juga dulu pernah cinta banget sama seorang cewek. Sampai udah serius banget, tapi dia selingkuhin saya. Oh. Ngelihat orang tuanya bercerai waktu 6 SD, terus ada dia pernah jatuh cinta tapi ditinggalin, jadi dia punya ketakutan yang berlebihan sehingga mempengaruhi hidupnya. Kasihan ini, Bi. Ini mesti tolongin, bisa nggak, Bi? Terapinya. We must help. Ini maksudnya kalau di quarter life crisis ini biasanya terapinya bentuknya timeline of tragedy. Timeline of tragedy. Jadi dia nanti dihadapkan pada sebuah lingkaran nantinya. Tot dong ya? Ya. Lingkaran nanti di sebelah kiri itu ada kondisi di mana memang dalam keadaan keterpurukannya atau misalnya hal yang memang ketakutan dia dalam hidup. Oke. Dan sebelah kanan adalah kondisi di mana dia merasa bijaksana dalam. Oke. Coba dia harus gimana? Duduk, berdiri, tidur. Bangunin dulu ya. Ya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Oke, kembali dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan nanti kamu berdiri di depan sana. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, buka matanya, di sini. Oke, sambil lihat ke depan, di sebelah kiri kamu, bayangkan, asosiasikan ataupun asosiasikan di sebelah kiri kamu adalah diri kamu, di mana diri kamu adalah sesuatu ataupun seseorang yang memiliki ketakutan yang sangat besar dalam hidup kamu. Dan sebelah kanan adalah diri kamu, asosiasikan ataupun visualisasikan diri kamu menjadi sosok yang bijaksana, paling bijaksana dalam hidup kamu. Dan nanti sampai akhir sesi kamu akan dihadapkan dengan masa depan di mana kamu berani untuk melangkah, di mana kamu menjadi lebih baik dalam kondisi saat ini. Oke, sekarang perhatikan di sebelah kiri kamu. Nanti pada hitungan ketiga kamu melangkah sekitaran kiri kamu dan bayangkan itu adalah sosok di mana kamu mengalami ketakutan ataupun keterpurukan di masa lalu kamu. Oke, kamu bisa berbicara ataupun berkomunikasi dengan diri kamu. 1, 2, dan 3. Langkah. Silakan kamu berkomunikasi. Apa yang kamu rasakan? Dok, lu yakin mau nikah, Dok? Lu ngurus diri sendiri aja belum bener, Dok. Biaya nikah sekarang mahal loh, Bro. Belum lagi, nanti belum tentu loh pernikahan lo bisa panjang. Ya, apapun yang kamu rasakan, lampiaskan aja. Apakah ada emosi yang berlebih? Kamu teriak sekencang-kencangnya boleh, nggak apa-apa, bebas. Lu mau nikah gara-gara lu mau atau cuman lu malu karena ditanya nggak nikah-nikah? Kemen, bro. Come back strongin, bro. Gua pusing. Oke, atur dulu nafas kamu. Oke, tahan dulu.
Tarik nafas dulu lewat hidung. Ini apa? Maksudnya proses apa? Ini proses asosiasi dia melepaskan ataupun berkomunikasi dengan sisi ketakutan, keterpurukan di masa lalu. Oke, kamu boleh mundur 3 langkah ke belakang. Oke, kembali ke masa kini. Kembali, mundur. Oke, sekarang hadirkan diri kamu, sisi bijaksana kamu di sebelah kanan, dan kamu bisa berkomunikasi dengan diri kamu, di mana itu adalah kondisi di mana pribadi kamu yang sangat bijaksana. Oke, 1, 2, dan... Dok, apa sih yang lu takutin? Pekerjaan lu udah punya, rumah lu udah punya, tampang lu nggak jelek-jelek amat, Dok. Apa sih yang lu takutin? Memang sesuatu itu pasti berat banget, bro. Lawan semua rasa takut lu, buang semua pikiran yang ada di kepala lu. Kita masih punya masa depan untuk kita jalani dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Oke. Oke, kamu tatap ke depan. Di depan kamu adalah di mana kamu akan melangkah ke masa depan, dan biarkan sisi baik dan sisi buruk itu berdamai dengan diri kamu, dan munculkan apapun yang kamu rasakan nanti di masa depan ketika melangkah. Ketika kamu memulai keberanian untuk melangkah ke masa depan, mulailah sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Ketika kamu melangkah, berani atau tidak, kamu akan menentukan hal tersebut, dan biarkan membuat diri kamu lebih bijaksana, lebih baik ketika kamu menghadapi masa depan. 1, 2, dan 3. Melangkah secara perlahan dan niatkan dalam diri kamu. Dia masih ragu-ragu nih dia. Kamu pasti bisa melangkah, dan biarkan hilangkan segala sesuatu keterpurukan ataupun hal buruk yang kamu pikirkan. Come on, Edo. Yo, pasti bisa. Ayo melangkah secara perlahan. If you never try, you never know, Edo. Ayo, pasti bisa. Ayo. Come on, Edo. Ayo. Let's do it. Munculkan perasaan positif dari diri kamu. Munculkan kebijaksanaan yang tinggi dalam diri kamu. Munculkan lebih bahagia. Munculkan percaya diri yang muncul dari kamu, dari pribadi kamu. Munculkan. Edo, you raise me up. Gara-gara ibunya nih bener nih. Maafin Mami ya, Nak. Mami nggak tahu kalau semua karena salah Mami. Jangan karena rumah tangga Mami, karena Mami hati kamu. Jadi kamu kayak gini, Nak. Mami nggak mau. Please forgive me, son. Let it go. Lepaskan. Tuh cewek-cewek tuh. Edo gagal nikah bukan menipu. Dia punya masalah mental dan psikis. Edo, maafin aku ya, Edo. Edo, aku juga minta maaf. Aku nggak tahu kamu punya penyakit. You never try, you never know. Aku nggak tahu. Maafin aku ya, Edo ya. Bangkit. Come on. Iya, semangat ya, Edo ya. Maafin kamu deh, kamu nikah sama aku aja. Sama aku aja. Udah, ayo aja. Udah. Dia sama gua. Stop. Oke. Nih Edo sekarang berarti udah bisa percaya diri nih, Arbi ya? Iya. Edo, saya tanya, kamu udah lebih percaya diri apa enggak? Tapi muka kamu kayak muka mau meninggal. Ayo dong, cepetan, ayo. Udah Mas Uya, dia pilihnya Edo. Udah sama aku aja, Edo. Ya udah, sekarang gini, Edo. Kita tanya sama yang bersangkutan, Edo. Kamu pilih mana? Bisa Aziza, Cia, Kurnia. Apa 2 cewek itu baru? Oke, Edo kamu pilih siapa, Edo? Enggak, kamu sama aku aja, Edo. Enggak deh, Mas Uya. Biar adil, saya nggak pilih semuanya.